Maaf, Mbak. Ini salah. Ini semua yang gak benar. Saya harus pergi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas, kita ke rumah sakit ya, Mas. Mbak Mayang, sebagai istri, kamu sudah cukup berbuat banyak sama Mas Bowo. Sebagai istri juga kamu sudah cukup mengabdi. Hanya sekarang ini kan di luar kuasa kita. Jadi marilah kita pasrah saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini supirnya Pak Priyogi. Dulu kita pernah ketemu di lapangan golf. Udah lama sih, Pak. Bapak sudah menghubungi Ibu Mayang. Memangnya kenapa? Ibu Mayang itu sangat panik mencari Bapak. Bahkan saya juga disuruh mencari Bapak. Astagfirullahaladzim. Kok rumit benar jalan hidupnya Mas Bowo. Berarti waktu hidup Mas Bowo tinggal sebentar lagi ya? Ya begitulah, Pak. Kalau berdasarkan mati suri yang saya alami, hidup saya memang tinggal sebentar lagi. Bang Jamal. Iya, Pak. Tolong jangan sampaikan pada istri saya perihal pertemuan kita. Dia sudah terlalu baik terhadap saya, sementara saya sangat jahat terhadap dia. Katanya Mas Bowo itu nyupang dan melihara jin. Nanti anak-anak kita dijadikan tumbanya kan? Astagfirullahaladzim, Endang. Kamu ini rajin sholat, rajin mengaji. Kenapa jadi percaya sama yang begitu? Begini, saya ini dari Virgo Property, di mana Bu Mayang menitipkan pada kami rumah ini untuk disewakan. Dan hari ini saya bersama Bapak dan Ibu Broto datang untuk melihat rumah ini karena mereka tertarik untuk menyewanya. Jadi, Waang ini cuma membohongi nama. Yo. Apa kabar, sayang? Apaan sih nyolek-nyolek pipi kayak gitu? Basah lagi. Baunya gak enak lagi, apaan sih? Ajar tuh taksi. Mau apa sih dia? Si bajingan itu rupanya. Hah? Saya ini manusia biasa yang punya emosi juga. Saya bisa kasar sama Bapak kalau Bapak tidak mau mengakui perbuatan Bapak. Silakan. Apa yang mau kamu lakukan? Saya tidak takut. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak mau mengakuin kan? Kalau Bapak sudah merekayasa semua ini, iya kan, Pak? Jangan sembarangan kamu menuduh. Kamu bisa saya tuntut karena telah menganiaya saya. Berhenti! Pak, saya akan cari bukti. Setelah itu saya akan melaporkan Bapak ke polisi karena Bapak sudah memfitnah saya. Silakan. Saya tidak takut. Gila itu. Terima kasih, Bung. Oke. Ini malah bisa membuatku malah bertambah benci sama si Jamal. Saya harus punya saksi untuk melawan Prato. Harus punya saksi. Iya. Saya harus kedatengin mereka. Dua orang itu saya harus cari mereka yang menjebak saya kemarin. Iya. Tapi bagaimana caranya? Alamatnya aja saya nggak tahu.
Gimana caranya menghubungi mereka ya? Bego amat. Kenapa gua nggak datengin hotelnya aja? Iya, hotel yang kemarin. Mereka kan pasti punya alamatnya. Iya, datengin mereka. Datengin mereka. Maya. Apalagi sih? Kenapa sih kamu selalu sini sama saya? Apa kurangnya saya? Apa saya salah kalau saya suka sama kamu? Kamu nggak salah. Cuma saya nggak pernah berpikir aja punya pasangan kayak kamu. Apa sih kurangnya saya? Apa kurangnya saya? Apa saya kurang tampan? Saya kurang cakep? Hey, you should remember, I'm rich. Saya kaya, saya punya semuanya. Itulah yang membuat saya nggak pernah jatuh cinta sama kamu. Kamu selalu menganggap orang itu budak sehingga kamu bisa beli pakai uang kamu. Hey, come on. Saya harus bersikap seperti itu. Karena kalau saya terlalu banyak mentolerir orang lain akan menginjak-injak saya. Itulah yang membuat kita nggak pernah match. Kita nggak mungkin ketemu, Wak. Karena kita selalu beda visi dalam memandang hidup. Kamu tahu kan arti dari prinsip ekonomi? Dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Iya kan? Kenapa sih di kepala kamu itu cuma ada materi aja? Banyak hal lain kok yang bisa dikerjakan, menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Bahwa ingat ya satu hal penting, bahwa hanya orang-orang yang beruntung yang bisa diberikan kesempatan untuk menolong orang lain. Dan itu manfaatnya banyak. Udahlah. Kamu nggak usah ngajarin saya soal kayak gituan. Buat saya yang paling penting adalah materi. Kalau kita nggak punya uang, kita akan terus-terusan diperbudak sama orang lain. Satu hal lagi, sebaiknya kamu jangan mencampur adukan masalahnya dengan masalah pribadi kita. Saya suka dengan kamu dan saya mencintai kamu. Dan saya tidak akan pernah mencintai orang seperti kamu. Karena kamu tidak memiliki hati nurani. Saya membutuhkan seseorang yang bukan robot seperti kamu. Jadi artinya kamu akan tetap mencampur adukan masalahnya dengan urusan pribadi kita? Ya? Selama orang masih membutuhkan saya akan bantu. Kamu ini lulusan luar negeri, pendidikan kamu tinggi, dan kamu wanita karir. Tapi kenapa kamu percaya dengan omong kosong si mumu orang kampung itu? Kejadian seperti ini sering terjadi di masyarakat kita. Dan rata-rata mereka semua langsung tobat. Gak menyangkal seperti kamu. Gimana saya nggak nyangkal? Banyak orang mengalami kecelakaan seperti saya dan mengalami mimpi-mimpi seperti saya. Tapi kalau mimpi, kenapa Bang Mumu bisa tahu isi mimpi kamu? Dan tentang waktu 1 tahun untuk kamu berubah? Yang namanya orang kampung itu biasa pakai magic untuk ngeliat mimpi orang lain. Dan saya udah lama kok tahu si Mumu itu memang sudah lama mengincar saya. Dan dia memakai black magic untuk membuat saya celaka dan menaruh semua mimpi-mimpi itu yang ada di kepala saya. Wow, Bang Mumu itu orang kecil. Untungnya apa dia melakukan hal ini ke kamu? Saya ini orang kaya, saya punya semuanya. Dan dia akan menghisap semua yang saya miliki bagaikan lintah yang menghisap darah. Apa yang kamu dapatkan ini namanya hidayah. Gak semua orang bisa dapatkan itu. Harusnya kamu bisa gunakan kesempatan ini untuk merubah hidup kamu. I don't need that crap. Saya nggak perlu itu semua. Yang saya perlu hanya uang dan kekuasaan. Karena dengan itu semua saya bisa menyelesaikan semua masalah. Dan terbukti hanya dengan membayar seorang dukun. Luka-luka saya bisa sembuh. Dan semuanya sekarang berjalan dengan lancar. Dan satu hal lagi, Maya. Sebentar lagi kamu pasti akan menjadi istri saya. Mayang. Hey, kenapa sih kamu selalu berpikir bahwa saya ini buruk? I'm not that bad. Kamu ini memang buruk, Bo. Kamu adalah orang yang gak pernah punya perasaan. Kamu gak pernah bisa kerja sama orang lain. Dan kamu gak pernah punya hati nurani. Makanya untuk menghadapi orang seperti kamu harus pakai akal busuk juga. Oke. Saya akui bahwa saya memang sedikit mengancam Steven. Tapi hal itu saya lakukan karena dia memang bajingan. Dan banyak orang-orang yang bekerja sama dengan dia akhirnya kecewa. Dan saya tidak mau hal itu terjadi pada kamu.
Stephen bukanlah orang yang harus ditakutkan. Minum! 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 Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu ngelawan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Assalamualaikum. Halo? Mau bicara dengan siapa? Kok diam aja? Halo? Halo? Mas Bobo? Assalamualaikum ayah. Ini saya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Mas memberikan kabar kepada saya. Mas ada di mana? Kasih tahu saya supaya saya bisa cepat ketemu dengan kamu. Saya telepon kamu hanya ingin kasih tahu kamu bahwa saya baik-baik saja. Kamu gak usah khawatir. Saya nggak khawatir, Mas. Saya nggak khawatir. Saya percaya Mas bisa melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa saya. Tapi saya ingin sekali ketemu kamu. Sebagai seorang istri, saya punya tanggung jawab untuk mendampingi kamu. Gak bayang. Kamu sudah terlalu banyak melakukan hal-hal terbaik buat saya. Kamu sudah melakukan banyak sekali. Sampai saya merasa sangat hina bila berdekatan dengan kamu. Saya mohon, izinkan saya untuk mencari apa yang saya inginkan. Nanti bila saya sudah menemukannya, saya janji saya akan kembali kepada kamu. Ya. Hubungan suami istri itu kan tidak ada jarak seperti itu, Mas. Dalam menjalin hubungan suami istri, sebaiknya kita saling mengisi. Segala kesulitan yang terjadi dengan kamu itu adalah juga kesulitan saya. Izinkan saya mengabdi kepada kamu. Perhatian kamu terhadap saya sudah sangat berlebih, Mayang. Sudah sangat berlebih. Saya mohon pengertian kamu. Dan saya mohon kamu mau maafkan semua perbuatan saya. Maafkan saya. Assalamualaikum. Mas. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberiku kekuatan untuk menelpon istriku. Alhamdulillah dia baik-baik saja. Aku sangat senang ya Allah telah bisa mendengar suaranya ya Allah. Berikanlah perlindungan kepadanya ya Allah. Berikanlah perlindungan kepadanya ya Allah. Ada apa, Mas?
Tidak ada apa-apa, Pak. Jangan-jangan masih sakit ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Kalau memang gak ada apa-apa, kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya mau bersih-bersih dulu di belakang. Iya, saya juga mau pergi dulu, Pak. Mau kemana? Mau ke rumahnya Bu Darmi, seperti rencana kita semalam. Saya ingin mengajak mereka untuk tinggal di sini. Mau saya tempanin? Nggak usah. Saya pergi sendiri saja. Pak Maman bersih-bersih saja di belakang. Iya ya, emang rumput di belakang pada tinggi-tinggi mas. Kalau nggak dipotongin, yang saya khawatirkan ada ularnya. Maklum, si Opi kan suka mandi di belakang. Dipatok ular. Iya. Ya sudah, Pak Maman bersih-bersih, saya pergi dulu. Nggak apa-apa kan? Emangnya saya ini anak kecil apa harus temani pergi? Bukan apa-apa mas. Mas Bowo kan lagi sakit. Sudahlah, nggak usah terlalu khawatir. Saya nggak apa-apa kok. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang baik seperti itu, umurnya kenapa masih pendek ya? Kasihan sekali. Allahu Akbar. Saya sih cuma nyaranin aja Bidarmi supaya Bidarmi jauh-jauhin si Bowo. Saya takut Bidarmi dicelakain sama dia. Karena menurut kabar si Bowo itu lagi memperdalam ilmu hitam, ilmu teluh, Bi. Makanya dia sekarang baik-baik sama Bidarmi sama Titin, supaya entar Titin sama Bidarmi bisa jadiin tumbalnya dia. Jaka, kamu teh jangan ngomong sembarangan atuh. Saya nggak ngomong sembarangan, Bidarmi. Nggak ada untungnya. Saya dapat informasi ini dari orang-orang pinter. Semuanya terserah Bidarmi. Kalau tiba-tiba Bidarmi sakit, mati mendadak, jangan salahin saya. Jaka, kalau nenek mah tidak mau mati mendadak, kasihan atuh si Titin. Makanya, Bi, jangan terima bantuan apapun dari dia. Kalau perlu, maki-maki dia. Usir dia dari sini. Ya. Bagus. Tin, gimana sakit lo? Udah mendingan? Alhamdulillah, semenjak dibawa oleh Om Bowo semalam, sakitnya udah mendingan. Tuh kan? Dia sengaja tuh. Si Titin disembuhin dulu dari sakitnya. Ya tapi ngapain dia mau nyembuhin si Titin? Iya. Bi, si Titin itu mesti sembuh dulu karena dia bakal jadiin tumbal. Jin itu nggak bakal doyan sama orang yang sakit, karena dagingnya pahit. Emangnya jin makan daging manusia? Bukan dagingnya yang dimakan, Tin, tapi nyawa lu yang diambil buat tumbal, buat nemenin dia di neraka. Udah dipercaya sama saya, Bi, Tin. Si Bowo itu orang jahat. Dia itu berniat ngambil Bibi sama si Titin buat jadiin tumbalnya dia. Pokoknya kalau dalam seminggu ada apa-apa kejadian sama Titin sama Bidarmi, jangan salin saya. Oh, dengerin, Pak. Gimana, Tin? Titin sih terserah nenek. Ya Allah, restuilah langkahku ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Kenapa itu orang kok kayaknya marah? Mungkin capek aja kali ya. Sekarang orang satu kampung ini udah kita pengaruhin. Yang pasti mereka bakal benci banget sama si Bowo. Iya, bener, Mampus Jack. dia. Sebentar lagi orang-orang kampung ini bakal ngusir dia dari kampung ini. Pasti. Cek, itu orang aja. Wah, iya. Si Bowo ngapain nih kemari? Pasti dia mau ke rumah Bu Darmi lagi, Jack. Kita ngumpet. Kita ikuti dia. Tin, sebaiknya uang ini kita kembalikan saja ya. Iya, Nek. Titin ngerasa uang itu cuma pancingan supaya kita dijadikannya tumbal. Gak nyangka ya, di balik kebaikannya tersimpan kejahatan. Niat jahatnya itu, Tin, yang nenek takut. Kalau kita pakai uang ini pasti kita mati. Iya, Nek. Titin jadi ngeri. Apalagi kan kemarin Titin diobatin sama dia. Jangan-jangan Titin yang dijadikannya korban. Makanya, Tin, jangan lupa berdoa ya yang banyak. Dan sholat jangan lupa.
supaya kita terhindar dari pengaruh setan itu tidak masuk ke kita. Iya, Nek. Iya. Tapi bagaimana? Obat itu kerasanya enak tidak? Agak enakan, Nek. Nafas Titin agak berkurang sesaknya setelah minum obat. Alhamdulillah. Tin, sebenarnya uang ini bisa buat kita lebaran ya. Tapi kalau itu uang setan, kalau kita pakai dosa. Apalagi kalau sampai ngorbanin kita, Nek. Kok ada ya orang seperti itu? Memanfaatkan kemiskinan orang untuk jadikan tumbal. Kebangetan. Benar-benar kasihan Bu Darmi. Sudah setua itu harus tinggal di rumah seperti ini. Dan hanya tinggal dengan cucunya yang sakit-sakitan. Bener kan, Cek? Dia ke rumah Bidarmi. Iya. Kira-kira dia terpengaruh sama kita atau sama si Boy, Cek ya? Pasti sama kita lah. Gue udah pengaruhin Bidarmi. Lu lihat aja ntar dia pasti dimaki-maki sama Bidarmi. Tin, uang ini harus segera kita kembalikan. Sekarang nenek harus ke rumahnya dia. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tin, kayaknya suara dia tuh. Panjang umur dia, Nek. Jangan-jangan dia sudah tahu kalau kita tahu kedoknya dia. Dia akan memakan kita, Tin. Nenek jangan nakut-nakutin dong. Tin, kita harus segera samperin yuk. Ayo. Tapi, Nek, Titin takut. Nggak usah takut. Ayo, Tapi, kita hadapin. Kita samperin sekarang. Hati-hati. Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Bu, saya mengajak Ibu dan Dede Titin untuk tinggal di rumah saya sampai Dede Titin sembuh. Sementara waktu itu rumah ini ingin kami perbaiki supaya kelihatan lebih bagus dan lebih layak untuk ditinggali. Tidak. Kami tidak mau. Sekarang juga pergi kamu. Nih uangnya saya kembalikan. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih Bu sebenarnya Bu? Alah, kamu ini menolong kami ini ada maunya kan? Maksud Ibu apa? Saya benar-benar tulus ingin menolong Ibu dan Dede Titin. Saya tidak ada maksud apa-apa. Alah, so alim, so tulus kamu. Kamu melihara jin, memelihara setan demi untuk mendapatkan uang kan? Dan kamu menolong kami dengan harapan kami ini akan menjadi makanan jinnya kamu kan? Iya kan? saya juga nyesel diobatin sama kamu. Saya janji akan mengganti seluruh biaya pengobatan. Astagfirullahaladzim. Auzubillah min dzalik. Bu, saya benar-benar tulus. Tidak ada maksud apa-apa. Saya benar-benar ingin menolong Ibu dan Dede Titin. Itu saja. Alah, tidak percaya. Semua orang kampung sini sudah pada ngomongin kamu. Pergi kamu. Siapa yang ngomong, Bu? Kamu nggak perlu tahu. Pergi sekarang. Tidak, Bu. Saya tidak akan pergi sebelum Ibu memberitahu siapa orangnya. Saya mohon tolong kasih tahu saya, Bu. Saya ingin menyelesaikannya dengan dia. Saya benar-benar tidak ada maksud apa-apa. Saya benar-benar ingin menolong Ibu dan Dede Titin. Itu saja. Sudah pergi. Saya tidak akan pergi sebelum Ibu membicarakannya. Siapa yang ngomong, Bu? Sudah pergi. Oi, kagak ngerti bahasa Indonesia lo? Assalamualaikum. Alah, basa-basi lo, basi lo. Muka doang orang kaya, kuping lu budak apa? Lu kagak ngerti bahasa Indonesia. Kalau yang punya rumah udah ngusir lu, berarti lu mesti minggat. Jangan di situ terus. Maaf. Tujuan saya datang ke sini adalah dengan tujuan baik. Saya ingin mengajak Bu Darmi dan juga Dede Titin untuk tinggal di rumah saya sampai Dede Titin sembuh. Dan sementara waktu itu rumah ini ingin saya perbaiki supaya kelihatan lebih baik, lebih sehat dan layak untuk ditinggali. Bohong. Gua tahu lu sengaja nyainin rumah buat sarang jin sama setan lu buat lu nyumbang. Astagfirullahaladzim. Saya tidak ada maksud seperti itu. Saya benar-benar tulus ingin membantu. Tulus, akal lu bulus. Toh, ajar toh.
Bang, saya mohon. Ini bulan puasa, kita jangan berkelahi. Saya mohon. Justru ini bulan puasa, gua mesti ngebunuh setan. Lu setannya nih, Pokoknya Mami tidak mau tahu. Hari ini Papi harus buka puasa di rumah. Tapi Papi nggak bisa janji, Mi. Jam segini aja Papi masih di rumah. Mami nggak mau tahu. Papi ini kan bos. Mau datang pagi kek, mau datang siang kek, mau datang malam kek, mau pulang kapan aja kek. Memangnya siapa yang mau marahin? Iya, tapi Mami kan tahu setiap bulan puasa kerjaan banyak. Semuanya sibuk karena karyawan akan libur panjang. Pokoknya Mami nggak mau tahu. Yang namanya anak buah aja bisa buka puasa sama keluarganya di rumah. Masa bosnya enggak? Heran. Iya. Pokoknya Mami nggak mau tahu. Hari ini Papi harus buka puasa di rumah. Ya? Iya. Nanti Papi usahakan. Sekarang Papi berangkat dulu ya. Papi ini apa lah? bagaimana sih? Kenapa nggak pamit dulu sih sama Rahma? Cium dulu kayak bilang kayak Papi berangkat kerja. Ada aja Mami sih. Pokoknya mulai sekarang Papi harus membiasakan diri sebelum berangkat kerja. Papi harus pamit sama anak kita, ngerti? Dia bukan anak kita. Papi! Men, udah setengah jam nih. Mana buktinya? Gini aja, Wir. Gimana kalau kita cari dia aja lagi? Cari gimana? Pasti berhasil nggak sih? Don't worry, Wir. Gue jamin pasti berhasil. Yaudah, kita cari aja. Ya udah. Yuk. Vin, mendingan ente tuh ngambil mata kuliah bahasa Perancis, Vin. Sama kayak Aneh, biar kita bisa melalang buana ke Perancis, Vin. Ini si Maya juga. Iya, Vin. Gimana? Lo mau ikut nggak? Aneh ya. Ayolah, Vin. Beneran lo berdua ikut? Iya, ayo, Vin. Ya udah deh, gue ngambil bahasa Perancis juga deh. Was. Vin, gagah, Vin. Bentar ya, gue udah perlu sama dia. Bilangnya aja nggak suka, padahal kalau nggak gagal aja langsung nyamperin. Ya. Vina. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sih? Oh, udah selesai nyusun mata kuliahnya? Ini juga baru milih kok. Mau aku bantuin? Kasih saran aja. Nggak usah, terima kasih banyak. Nanti malah bikin ngaco lagi. Ih, enak aja rese banget sih. Coba sini, ini sini. Beneran ya nggak ngerepotin? Beneran. Udah, nih. Harus sini aja kali biar gue lihat. Gak mau. Mau ambil apa sih? Bahasa Perancis aja. Yang lain udah jago bisa. Bahasa Jawa ada nggak? Agama aja kayak butuh deh. Coba yang mana? Yang 3 SKS aja enakan biar cepet. Udah so tau deh. Gue bisa sendiri kok sini. Apaan sih? Udah dibantuin aja. Maksa banget sih. Si Wira tuh Yun, ngapain lagi dia di sini? Nanti lihat ya, Mai. Si Wira mau masuk ke kelas. Aduh, pasti ketemu kakak Vina. Bakalan rame nih, Mai. Tahu deh, berabe deh Yun. Gimana dong? Lu kesana yuk. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.